الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الضلالة ومن النار أيها الناس جمع جمعة رحمني ورحمكم الله يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, tidaklah suatu musibah yang menimpa di muka bumi ini atau menimpa pada diri-diri kalian melainkan perkara tersebut telah tercatat di dalam Alkitab, yakni di dalam Al-Lauhul Mahfuz. Dan demikian itu sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakannya, yaitu menciptakan makhluk, menciptakan bumi dan seisinya. Karena yang demikian itu sangatlah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian ini agar kalian tidak berputus asa terhadap apa yang telah terluputkan dari kalian dari kenikmatan-kenikmatan, dan jangan kalian merasa bahagia, merasa bergembira dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mencintai orang-orang yang bergembira, yakni membanggakan dirinya lagi sombong. Maka di dalam ayat ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan tidaklah satu musibah yang menimpa di muka bumi ini atau menimpa pada diri-diri kalian dari rasa sakit, rasa lapar atau lain sebagainya, melainkan telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, telah Allah tabaraka wa taala catat tulis di dalam Al-Lauhul Mahfuz sebelum diciptakannya makhluk, sebelum diciptakannya bumi dan segala isinya. Karena demikian itu sangatlah mudah bagi Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hikmah dari perkara ini adalah agar kalian tidak merasa berputus asa terhadap apa yang telah terluputkan oleh kalian dari kenikmatan-kenikmatan dunia. Karena demikian itu telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Dan janganlah kalian merasa bergembira, merasa bahagia dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Karena demikian itu juga telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan perkara tersebut. Maka syahid yang kita inginkan di dalam ayat ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tafrahu bima atakum." Janganlah kalian merasa bergembira, merasa bahagia terhadap apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Maka ayuhal muslimuna ibadallah, barang siapa yang mentadabburi Al-Qur'an, mencermati, memahami maknanya, kandungan ayat yang ada di dalamnya, maka ia akan mendapati bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan al-farah, kebahagiaan dan kegembiraan menjadi dua bagian. Yaitu di sana ada bentuk kebahagiaan dan kegembiraan yang mamduh, yang terpuji, yang Allah Subhanahu wa taala cintai, yaitu hamba-hambanya yang bergembira dengan perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Dan di sana ada pula al-farah, yaitu kegembiraan yang mazmum, yang tercela, yang Allah Subhanahu wa taala tidaklah mencintai dari hamba-hambanya akan hal tersebut.
Maka di antara bentuk dari kegembiraan yang mazmum, yang tercela adalah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, yakni bergembira, bahagia dengan kehidupan dunia, dengan perhiasan dunia, syahwat dunia dan kelezatannya, sehingga melalaikan ia, memalingkan ia dari tujuan hidup, yaitu kehidupan yang hakiki di negeri akhirat. Maka kegembiraan atau kebahagiaan dengan perkara-perkara dunia ini yang melalaikan ia dari negeri akhirat adalah merupakan kegembiraan yang madmum, yang tercela. Allah Subhanahu wa taala nyatakan, "Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha 'alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah idh qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin." وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. Sesungguhnya Qarun adalah merupakan dari kaumnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam, yang mana ia melakukan perbuatan zalim, melampaui batas, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepadanya dari harta dunia, yang mana kunci-kunci dari perbendaharaan, yaitu harta dunianya ini tidaklah mampu dibawa kecuali oleh sekelompok orang-orang yang memiliki kekuatan. Yang mana kaumnya berkata, memberikan nasihat kepada Qarun, la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Janganlah engkau merasa bahagia, merasa bergembira, yakni dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu dari perkara dunia ini, sehingga memalingkan dirimu dari beriman kepada Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam, memalingkan dirimu dari menyandarkan nikmat tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah memberinya. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan hukuman. Tatkala Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam ayat ini pula bagaimana Allah mencela kegembiraan, kebahagiaan Qarun dengan harta dunianya, demikian juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan bagaimana Allah tabaraka wa taala binasakan Qarun, yakni dengan ditenggelamkan ia dan seluruh harta miliknya. Ini karena bentuk kegembiraan dan kebahagiaan dengan perkara-perkara dunia yang memalingkan ia, melalaikan ia dari kehidupan akhirat. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam ayat yang lain, "Falamma nasu ma dzukiru bih, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Faquti'a dabirul qaumil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin." Maka tatkala telah mereka merupakan peringatan-peringatan Allah, tatkala mereka merupakan peringatan-peringatan dari Rabb mereka, maka kami bukakan atas mereka segala macam pintu-pintu dari perkara dunia. Tatkala mereka merasa bahagia, bergembira dengan apa yang mereka dapatkan dari perkara-perkara dunia, akhadnahum, maka kami timpakan azab secara tiba-tiba, sehingga mereka tidak terlepas dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk kegembiraan atau kebahagiaan yang mazmum, yang tercela, yaitu kebahagiaan, kegembiraan dengan perkara dunia yang memalingkan ia dari kehidupan akhirat. Demikian juga dari bentuk kegembiraan yang mazmum, yang tercela adalah kegembiraan atau kebahagiaan terhadap ilmu, pengetahuan, yang mana pengetahuan itu adalah pengetahuan yang menyesatkan dirinya dari pengetahuan-pengetahuan kebatilan, yang digunakan pengetahuannya untuk menentang apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala nyatakan, "Falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat farihu bima 'indahum minal 'ilm wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un." Maka tatkala telah datang rasul-rasul mereka, utusan-utusan Allah kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, maka mereka berbangga, berbahagia, bergembira dengan apa yang mereka miliki dari ilmu, yaitu pengetahuan yang mereka gunakan untuk menentang apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Mereka gunakan untuk mencela, mengolok-olok ayat-ayat Allah, mengolok-olok apa yang datang dari Allah dan Rasul. Maka Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada mereka azab yang pedih atas apa yang mereka lakukan dari bentuk al-istihza. Ini adalah bentuk dari kegembiraan yang mazmum, yang tercela, yaitu bergembira, bahagia dengan ilmu, dengan pengetahuan
yaitu kebatilan untuk menentang apa yang datang dari Allah dan Rasul. Demikian pula di antara bentuk dari kebahagiaan atau kegembiraan yang mazmum, yang tercela, adalah dengan bergembira, berbahagia dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala nyatakan, la tahsabanna alladhina yafrahuna bima atau wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatin minal azab wa lahum azabun alim. Janganlah sekali-sekali engkau menyangka, yaitu mereka-mereka yang bergembira, yang bahagia dengan apa yang mereka lakukan, yaitu dari kemaksiatan, dari dosa-dosa yang mereka lakukan, dan mereka senang untuk dipuji, untuk disanjung terhadap perkara-perkara yang mereka tidak pernah lakukan. Mereka melakukan perbuatan syirik, akan tapi mereka senang disanjung bahwa mereka melakukan tauhid. Mereka senang atau mereka bangga dengan melakukan kebid'ahan, akan tapi mereka senang, cinta untuk disanjung bahwa mereka melakukan perbuatan sunnah. Dan begitu seterusnya. Jadi janganlah sekali-sekali engkau menyangka mereka-mereka yang bergembira, bahagia dengan apa yang mereka lakukan dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka senang, cinta untuk disanjung dan dipuji terhadap apa yang mereka tidak pernah lakukan. Maka janganlah sekali-sekali engkau menyangka bahwa mereka akan selamat dari adab Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bentuk dari al-farah, kebahagiaan dan kesenangan yang mazmum, yang tercela, adalah dengan bergembira, senang dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya pula di antara bentuk dari kebahagiaan yang mazmum, yang tercela, adalah bahagia atau bergembira dengan kebatilan, dengan kesesatan, dengan hawa nafsu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala nyatakan, wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Janganlah engkau menjadi seperti orang-orang musyrikin yang mana mereka tercerai-berai, berpecah belah, yang mana masing-masing kelompok mereka bahagia, bergembira dengan apa yang mereka miliki dari ad-dhalalat, al-inhirafat, dari kesesatan, kebatilan yang ada pada diri mereka. Mereka merasa bahagia terhadap kelompok-kelompok mereka yang mana mereka berada di atas ad-dhalalat, kesesatan dan kebatilan. Selanjutnya pula di antara bentuk dari kebahagiaan atau kegembiraan yang mazmum, yang tercela, adalah bergembira dengan meninggalkan al-jihad fi sabilillah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala terangkan tentang keadaan orang-orang munafikin di zaman Rasulullah. Qala Allah taala farihal mukhallafun bimaq'adihim khilaf Rasulillah wa karihu ay yujahidu bi amwalihim wa anfusihim. Maka bergembira, senang orang-orang yang tinggal tidak mengikuti jihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggal di rumah-rumah mereka, yang mana mereka enggan untuk berjihad di jalan Allah dengan mengorbankan jiwa dan harta-harta mereka. Maka ini bentuk dari kegembiraan yang mazmum, yang tercela, adalah dengan bergembira, bahagia dengan meninggalkan jihad fi sabilillah. Hadza wa astaghfirullah, innallaha huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi qada ala kulli makhluqin bil fana wa tafarrada bil 'izzi wal baqa, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, hudatul anam wa masabihud, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul asmaul husna, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, hudatul anami wa masabihud duja. Amma ba'd, ayyuhan nas ibadallah. Setelah kita mengetahui beberapa bentuk contoh dari al-farah, kebahagiaan, kegembiraan yang mazmum, yang tercela, maka di sana ada pula bentuk kegembiraan, kebahagiaan yang mamduh, yang terpuji, yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Yaitu di antara bentuk dari kebahagiaan dan kegembiraan yang Allah Subhanahu wa taala cintai, yang terpuji, adalah bergembira dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, bergembira, berbahagia dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, bergembira, berbahagia dengan kitabullah, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala nyatakan, ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wahai segenap manusia, telah datang kepada kalian mau'izah, pelajaran dari Rabb kalian, yakni Al-Quran, yang mana di dalamnya ada syifa,
penyembuh dari berbagai macam penyakit-penyakit di dada, dan petunjuk serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Maka katakanlah dengan karunia Allah dan rahmat Allah, yang demikian itu hendaknya kalian berbahagia, bergembira, karena demikian itu lebih baik dari apa yang kalian kumpulkan dari kehidupan perhiasan dunia. Maka bergembira dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, bergembira, berbahagia dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan kegembiraan, kebahagiaan yang mamduh, yang terpuji. Itu dia bergembira manakala ia mampu untuk membaca Al-Quran, meluangkan waktunya untuk mentadabburi Al-Quran, meluangkan waktunya untuk menghafal Al-Quran, bergembira. Walladzina atainahumul kitab yafrahuna bima unzila ilaik, dan mereka-mereka yang kami berikan kepadanya Alkitab, mereka bahagia, bergembira dengan apa yang diturunkan kepadamu, yakni Al-Quran, karena Al-Quran datang membenarkan terhadap kitab-kitab terdahulu yang diberikan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Demikian pula di antara bentuk dari kegembiraan atau kebahagiaan yang mamduh, yang terpuji, adalah bergembira, berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan, yang mana hendaknya seorang mukmin merasa bahagia dan bergembira manakala Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan dirinya untuk mendapati bulan Ramadan. Yang demikian ini karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keutamaan-keutamaan pada bulan Ramadan yang tidak diberikan pada bulan-bulan selainnya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan ampunan pada bulan Ramadan. Dalam Sahihain Rasulullah SAW menyatakan, "Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan beriman dan berihtisab, dilandasi atas keimanan dan mengharapkan pahala di sisi Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Dan juga Rasulullah SAW menyatakan di dalam hadis yang lain, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Barang siapa yang melakukan qiyamul lail, salat malam pada bulan Ramadan dengan dilandasi keimanan dan ihtisab, mengharapkan pahala di sisi Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Demikian juga Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang lain, "Man qama lailatal qadr imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Barang siapa yang melakukan qiyamul lail pada malam al-qadar, maka akan diampuni dosa-dosanya dengan keimanan dan ihtisab, akan diampuni dosa-dosanya. Karena Ramadan adalah bulan yang Allah Subhanahu wa taala banyak berikan keutamaan. Di antaranya ada dijadikan salah satu malam dari malam-malam di bulan Ramadan, yaitu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yakni pada malam Al-Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Dan masih banyak lagi dari keutamaan-keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan di bulan Ramadan. Maka hendaknya seorang mukmin dia bergembira, berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan. Dia sambut bulan Ramadan dengan amalan-amalan ketaatan, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam bulan Ramadan ada salah satu ibadah yang merupakan ibadah yang mulia, yaitu merupakan salah satu rukun dari rukun al-Islam, yakni as-siyam, berpuasa pada bulan tersebut. Dan juga Rasulullah SAW menyebutkan dalam Sahihain, "Lis-shaimi farhatan, farhatun 'inda fitrih wa farhatun 'inda liqa'i rabbih." Bagi orang yang berpuasa, baginya memiliki dua kebahagiaan, dua kegembiraan, yakni kebahagiaan bergembira tatkala dia berbuka, karena dia telah mampu melaksanakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, yakni as-siyam, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala nyatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus-siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Dan kegembiraan yang lainnya bagi orang yang berpuasa itu tatkala dia berjumpa dengan Rabb-Nya, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan pahala yang sangat besar bagi mereka-mereka yang berpuasa. Bahkan Allah Tabaraka wa taala mempersiapkan salah satu pintu dari pintu-pintu surga yang tidak memasuki kecuali orang-orang yang dari kalangan ahlus siyam, yang dinamakan Babur Rayyan. Hadza fa nas'alullah azza wa jalla bimannihi wa karamihi wa ihsanihi wa judihi an yu'izzal islam wal muslimin wa yudhilla syirka wal musyrikin. Allahumma aslih al bilad wal ibad. Allahumma aslih al bilad